ketiga kali, seri yang ketiga. Jadi nanti kita akan ada seri-seri selanjutnya lagi dengan tema yang sangat menarik. Tentunya nanti ada pengumuman juga sambil berjalan waktu acara, ada pengumuman untuk peserta dan pengumuman ini juga cukup penting. Nanti akan dikirimkan melalui chat ya, chat webinar. Jadi Bapak Ibu sekalian sambil mendengarkan narasumber melakukan paparan juga jangan lupa melihat di di chat masih memberikan pertanyaan. Nanti kita ada sesi pertanyaan, diskusi pertanyaan ya. Nanti kita akan memfasilitasi kira-kira pertanyaan mana yang kira-kira bisa kita untuk sampaikan kepada para narasumber sekalian. Saya kira itu sebagai pembuka untuk acara diskusi pada siang hari ini. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat saya persilakan untuk Mas PLT Kepala Pusat Penelitian Kebijakan, Mas Irsad Zamzani untuk memberikan sedikit pengantar untuk acara diskusi pada siang hari ini. Silakan Mas Irsad. Baik, terima kasih Mas Ferdi. Terima kasih sudah memberi pengantar bagi diskusi kita dan memandu diskusi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Syahrotur Rusda Hinduan, yang saya hormati Ibu Wuri Prastiawati, yang saya hormati Ibu Edil Purgawulan Saptandari, yang saya hormati Ibu Eloh Diani Kemalai, dan yang saya hormati Ibu Dian Nur Rahmah selaku narasumber kita pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih sudah bersedia untuk hadir memenuhi undangan kami untuk berbagi wawasan, berbagi inspirasi, berbagi informasi, pengetahuan kepada kita semua tentang topik yang cukup menarik dan cukup menyedot perhatian, dan selalu mungkin 3 atau 4 tahun terakhir ini selalu rame mungkin ya topik PPDB ini. Tapi kita tidak ingin terseret arus dalam keramaian itu ya. Makanya temanya sengaja kita ingin melihat perspektif lain dari proses PPDB dan hasil PPDB ini dari sisi psikologis. Nah, di sini sudah hadir para narasumber, para psikolog, dan juga nanti ada paparan singkat dari Mbak Dian terkait dengan analisis cepat proses PPDB tahun 2020 ini. Jadi, mengapa PPDB ini selalu ramai ya? Setidaknya dalam 4 tahun terakhir ini ya mungkin karena ada perubahan sistem ya. Jadi seperti kita tahu perubahan itu selalu membawa discomfort ya, dari orang berubah dari comfort zone ke zona yang berbeda, pasti ada proses adaptasi, ada proses resistensi dan lain sebagainya. Dan di sisi kebijakan juga, baik di pusat maupun daerah, pasti juga proses adaptasi itu juga tidak mudah juga. Mungkin ada beberapa kebijakan yang dipandang oleh pemerintah atau policy makers itu sudah tepat, tapi ternyata di pelaksanaannya ada beberapa masalah. Jadi proses-proses itu perlu kita lihat sebagai bagian dari proses adaptasi terhadap perubahan ya. Apalagi sekarang kita perlu lebih lagi beradaptasi ya. Dari sisi kebijakan sendiri ada sedikit pergeseran dari konsep zonasi ya. Mungkin kita menyebutnya PPDB zonasi ya. Dari konsep zonasi tahun-tahun sebelumnya dengan yang sekarang, karena prosentasenya dikurangi oleh Mas Menteri misalnya, terus ada beberapa hal lain yang berubah untuk mensinkronkan dengan kebijakan Merdeka Belajar. Tapi juga yang tidak kalah penting adalah
situasi pandemi, ya. Situasi pandemi ini pasti juga mendorong proses admission, school admission atau PPDB itu juga harus perlu penyesuaian, ya. Kalau berdasarkan data tahun lalu misalnya, hasil MONEF tahun lalu itu hanya sekitar 28% sekolah yang menggunakan PPDB berbasis daring, ya, atau digitalisasi PPDB. Tapi sekarang saya kira hampir semua daerah sudah menerapkan PPDB secara daring, ya. Kemarin saya baca laporan dari teman-teman di kementerian, itu hampir semua provinsi sudah mengadopsi sistem daring dari PPDB. Jadi sebenarnya ini juga COVID ini atau pandemi ini juga menjadi semacam blessing in disguise, ya, sehingga kita bisa mendorong lebih cepat daerah-daerah pemerintah daerah atau sekolah untuk beradaptasi, ya, untuk berubah. Jadi proses adaptasi seperti itu yang membawa discomfort segala macam itu perlu kita lihat, nanti perlu kita lihat secara psikologis, ya. Discomfort itu bukan hanya terjadi di orang tua, tapi juga di orang tua yang punya ekspektasi tertentu terhadap bagaimana anak mereka sekolah, tapi juga bagi guru, bagi sekolah, bagi siswa terutama, ya. Mungkin bagi guru, ya guru sekarang dihadapkan pada keragam dulu. Maaf, ini tadi kayaknya putus ini saya. Ya, misalnya ada beberapa studi yang mengatakan beberapa siswa mungkin mengalami demotivasi karena teman-temannya, terutama siswa-siswa yang punya aptitude yang kecakapan yang di atas rata-rata katakanlah, itu mungkin mereka mengalami demotivasi karena teman-temannya mungkin nggak setara sama dia secara kemampuan. Jadi ada hal-hal seperti itu yang juga berkembang, atau siswa-siswa yang sebaliknya justru mereka minder. Jadi ada hal-hal yang perlu kita lihat dari hasil PPDB ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ingin berterima kasih sekali kepada para narasumber yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih ke Mas Ferdi. Ini narasumbernya lumayan banyak ini, ya. Nanti mungkin bisa Mas moderator bisa membagi waktunya bisa cukup ketat agar teman-teman yang peserta bisa menyampaikan opininya dan bisa berdiskusi secara lebih optimal. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mari sama-sama kita buka diskusi kita ini dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berdiskusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak PLT kita, Bapak PLT Kepala Pusat Penelitian Kebijakan, Bapak Irsad Zamjani. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk acara selanjutnya kita akan langsung ke presenter yang pertama, ya. Jadi sebelum narasumber kita akan memberikan paparannya, perlu saya informasikan kepada para narasumber, Ibu sekalian ya, Ibu sekalian nanti akan memaparkan bahan materinya memiliki waktu kira-kira kurang lebih 10 menit. Namun andaikan memang melebihi 10 menit, nanti akan saya coba kelola sedemikian rupa waktunya supaya semuanya bisa
mengoptimalkan presentasinya tanpa ada nanti informasi yang miss ya. Jadi mudah-mudahan informasi yang tersampaikan akan bisa lebih dimanfaatkan oleh teman-teman semuanya yang saat ini sudah hadir di acara diskusi pada siang hari ini. Baik, untuk yang pertama, presenter yang pertama kita adalah Mbak Dian Nurrahma. Selamat siang Mbak Dian Nurrahma. Selamat siang Mas Ferdi. Jadi Mbak Dian ini akan mencoba mengangkat subtema mengenai analisis cepat pelaksanaan PPDB 2020. Mbak Dian ini saat ini bekerja di Pusat Penelitian Kebijakan. Mbak Dian ini S1 dan S2-nya ini dari Administrasi Publik Universitas Indonesia. Saat ini juga Mbak Dian juga sebagai editor di salah satu jurnal, baik di Balitbank maupun di Pusat Penelitian Kebijakan. Nah, sebelum gabung ke Pusat Penelitian Kebijakan, Mbak Dian ini juga salah satu staf di bagian sekretariat kepegawaian. Namun mungkin dengan jiwa korsanya menulisnya cukup tinggi, yang bersangkutan pindah ke Pusat Penelitian Kebijakan. Betul ya Mbak Dian ya? Ini yang menariknya lagi nih Mbak Dian ini. 3 tahun berturut-turut tulisannya di Republika dari tahun 2018 sampai terakhir 2020 masuk dan lolos. Jadi ini pembelajaran juga mungkin buat ya saya termasuk dan teman-teman sekalian untuk bisa terus proaktif menulis ya, seperti Mbak Dian. Terakhir tulisannya itu menyikapi normalisasi sekolah. Nah tentunya ini ada kaitannya dengan kondisi belajar di masa pandemi dan new normal. Mbak Dian ini juga berkecimpung banyak di penelitian baik di Puslit maupun di luar Puslit. Saat ini jabatan fungsionalnya sebagai analis data. Nah Mbak Dian nanti akan mencoba menelaah pelaksanaan PPDB tahun 2020. Saya kira itu perkenalannya cukup ya untuk presenter kita yang pertama, cukup jelas. Baik Bapak Ibu sekalian, saya persilakan untuk Mbak Dian Nurrahma untuk dapat memberikan presentasinya. Silakan Mbak Dian. Terima kasih Mas Ferdi atas kesempatannya. Sebelumnya saya izin untuk share screen dulu ya, terkait dengan paparan saya. Semoga bisa terlihat ya Bapak dan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu peserta webinar dan juga para panelis. Saya akan menyampaikan terkait dengan hasil analisis cepat pelaksanaan penerimaan peserta didik baru PPDB tahun 2020. Ada 3 fokus yang akan dibahas dalam paparan ini. Yang pertama terkait dengan kebijakan PPDB berbasis zonasi sebelum tahun 2020, kemudian kebijakan PPDB di era Merdeka Belajar, dan yang ketiga adalah pelaksanaan PPDB tahun 2020. Jadi sesuai dengan yang kita tahu bahwa kebijakan PPDB berbasis zonasi ini merupakan tindak lanjut dari lahirnya Permendikbud nomor 17 tahun 2017, di mana pelaksanaan PPDB mulai berjalan sejak tahun 2017 hingga 2020. Selama pelaksanaan tersebut terjadi perubahan Permendikbud selama 5 kali. Di dalam Permendikbud tersebut terdapat perubahan-perubahan, penyesuaian-penyesuaian terhadap kondisi-kondisi yang ada, tapi lebih banyak difokuskan pada proporsi zonasi, yang mana sebelumnya adalah presentasinya sebesar 90%, kemudian menjadi 80%, dan sekarang menjadi minimal 50%. Kemudian tujuan dari PPDB berbasis zonasi sendiri adalah mempercepat agar semua sekolah menjadi bermutu dan terjadi peningkatan peran Tripusat Pendidikan. Yang kedua adalah perubahan paradigma dalam mengelola penyelenggaraan pendidikan melalui kebijakan afirmatif. Kemudian ada beberapa perubahan sebenarnya dalam PPDB sebelumnya menjadi PPDB berbasis zonasi saat ini. Yang pertama adalah, yang utama adalah penentuan jarak siswa ke sekolah yang menjadi dasar dalam penerimaan seleksi siswa dalam sebuah sekolah. Jadi sudah tidak ada lagi penerimaan yang hanya berdasarkan pada capaian akademik, baik itu akademik maupun non-akademik.
Juga diperlukan adanya perhatian terhadap jumlah daya tampung sekolah dan jumlah siswa pada satu zona. Perubahan-perubahan ini sebenarnya menjadi dasar tindak lanjut bagi perbaikan dan pemerataan sarana prasarana distribusi guru, serta peningkatan kualitas guru dan layanan pendidikan secara umum. Kemudian Kemendikbud pernah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB 2019 yang menunjukkan terkait persepsi terhadap dampak PPDB zonasi. Menurut Kepala Sekolah, secara umum memang PPDB zonasi ini berdampak pada pengurangan stigma sekolah favorit yang selama ini banyak berkembang. Kemudian menurut persepsi orang tua, PPDB zonasi ini berdampak baik bagi mereka karena dapat meningkatkan pengawasan mereka terhadap pembelajaran anak di sekolah. Sedangkan pada konteks guru, PPDB zonasi ini menyebabkan banyaknya keragaman siswa yang meningkat di sekolah maupun di kelas. Akhir tahun 2019 lalu kita tahu bahwa Menteri sudah meluncing kebijakan Merdeka Belajar, yang mana ternyata di dalam kebijakan Merdeka Belajar sendiri memang memfokuskan pada salah satu konten PPDB gitu. Jadi ada perubahan-perubahan yang menyebabkan kebijakan PPDB ini bisa lebih fleksibel untuk dapat mengakomodir ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Salah satunya adalah pemerintah sangat fokus pada perluasan afirmasi pendidikan. Jadi dulu ketika proporsi zonasi itu 90% dan 80%, jalur afirmasi itu dimasukkan ke dalam proporsi zonasi. Ketika adanya kebijakan Merdeka Belajar, zonasi diturunkan menjadi 50% saja, tapi pemerintah mengeluarkan jalur afirmasi pendidikan yang sebesar minimal 15%. Kemudian pemerintah juga memberikan keleluasaan kepada daerah untuk bisa mendefinisikan kebutuhan pendidikan daerahnya dan menentukan proporsi final terkait penetapan zonasi dan juga terkait dengan kuota siswa yang diterima dalam satu sekolah. Hasil dari pengamatan pelaksanaan PPDB tahun 2020 ini diambil dari analisis yang dilakukan pada 5 provinsi, yaitu Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Analisis dilakukan dengan mengkaji peraturan, laporan internal Kemdikbud, peraturan daerah, diskusi dengan kepala sekolah, guru, serta tinjauan berbagai literatur. Kemudian sebenarnya dalam PPDB 2020 ini yang mengacu pada Permendikbud nomor 44 2019 ada 5 isu utama yang disoroti. Yang pertama terkait batas usia masuk sekolah, kemudian jalur pendaftaran, proporsi siswa di setiap jalur, ketentuan zona sekolah, seleksi dan kriteria lulusan. Di jalur pendaftaran misalnya, pemerintah sudah menetapkan ada 4 jalur utama yang dapat digunakan oleh daerah untuk menyaring siswa-siswa yang akan masuk ke sekolah itu. Tapi pada praktiknya memang pada setiap jalur sekolah itu ada kategorisasi yang berbeda gitu antar jalur, yang perbedaannya itu terjadi di antara daerah gitu. Jadi misalnya satu jalur zonasi. Zonasi ini tidak serta-merta hanya didefinisikan zona secara keseluruhan oleh daerah, tapi ada daerah-daerah yang mengkategorisasikan zonasi ini berbasis kewilayahan, berbasis mutu misalnya yang ada di Yogyakarta, atau di Jakarta misalnya ada yang berbasis kelurahan, berbasis provinsi, bahkan yang terbaru yang kita tahu ada berbasis RW gitu. Jadi sebenarnya kategorisasi dari jalur-jalur yang beragam ini memberikan peluang kepada siswa untuk bersekolah lebih banyak dan juga hak pendidikannya diberikan lebih luas seperti itu. Kemudian terkait dengan proporsi pada jalur masuk, pemerintah pusat sebenarnya memang hanya mengatur batas proporsi pada setiap jalur masuk, baik itu batas maksimal maupun batas minimal. Teknisnya tetap diberikan kepada daerah sesuai pertimbangan kondisi dan karakteristik daerah. Evaluasi di PPDB sebelumnya menyatakan bahwa pemerintah daerah memang mengalami kesulitan dalam melakukan pemetaan jumlah usia anak sekolah yang sedang sekolah dan juga dikaitkan dengan daya tampung sekolah tersebut. Sehingga presentasi zonasi yang tadinya 90% dan 80% itu memang sangat menyulitkan daerah untuk bisa mengalokasikan siswa-siswanya masuk melalui jalur tersebut.
gitu. Secara umum memang daerah sudah mengikuti ketentuan yang ada dalam Permendikbud kecuali DKI Jakarta yang akhirnya memang kisruh karena memang DKI Jakarta itu menerapkan proporsi zonasinya itu hanya 40% gitu. Berarti di bawah peraturan gitu yang sudah ditetapkan 50% gitu. Di daerah sendiri dalam pendaftaran itu terdiri dari 2 tahap biasanya mereka. Tahap pertama itu berisi tahap melalui jalur afirmasi, prestasi perpindahan orang tua, dan yang kedua melalui zonasi dan pendataan jika diperlukan. Nah, ketentuannya adalah ketika kuota siswa di tahap pertama itu tidak terpenuhi, maka bisa dialihkan ke zonasi gitu. Fenomena di lapangan juga terlihat bahwa jalur perpindahan orang tua itu merupakan jalur yang jarang terisi sebenarnya. Tapi yang menarik adalah di jalur afirmasi ini terdapat penambahan di beberapa daerah siswa-siswa yang mendaftar melalui jalur ini karena memang kategorisasi di jalur ini tuh lebih beragam. Gitu. Kemudian dari sejak PPDB 2019, pemerintah sudah mendorong pelaksanaan PPDB dengan mekanisme daring, walaupun pada akhirnya praktiknya sebagian besar daerah masih menggunakan luring dalam mekanisme PPDB-nya. Berbeda halnya ketika di tahun 2020. Daerah sudah mulai mengkombinasikan antara pelaksanaan PPDB dengan daring dan luring. Ini terjadi karena sebenarnya fasilitas ketersediaan internet pun di daerah masih sangat terbatas gitu. Tapi yang menarik adalah peningkatan dari jumlah daerah yang menggunakan mekanisme daring dalam seleksinya. Penetapan zona di daerah itu juga fleksibel, tapi memang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan usulan MKKS atau Musyawarah Kerja Kepala Sekolah dan MKPS atau Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah. Ditetapkan dalam petunjuk teknis dan kuota dari siswa tersebut mempertimbangkan dari jumlah rombongan belajar tahun lalu, kemudian juga pertimbangan keberadaan sekolah yang lain, artinya sekolah di luar negeri di wilayah tersebut. Di beberapa daerah malah menariknya sudah banyak melibatkan instansi lain di luar Kemendikbud seperti misalnya di Dukcapil gitu untuk menentukan penetapan zona agar lebih valid di lapangan. Seperti itu. Kemudian temuan lainnya terkait dengan variasi penetapan zona. Jadi memang walaupun diberikan fleksibilitas, daerah itu sangat mempertimbangkan berapa menit? 1 menit lagi. Baik, daerah mempertimbangkan kombinasi penggunaan jarak rumah ke sekolah gitu. Jadi memang tidak hanya murni kecamatan atau kelurahan rumah sekolah, tapi juga ada daerah-daerah yang menggunakan jarak rumah siswa langsung ke sekolah. Ini terkait dengan evaluasi kriteria PPDB, kenapa akhirnya tidak memasukkan syarat capaian akademik, karena memang label-label sekolah seperti unggulan dan favorit itu membuat sekolah-sekolah itu menjadi homogen, karena tingkat kompetensinya hampir sama, dan ekonominya juga menengah ke atas. Bahkan siswa-siswa yang masuk dari jalur afirmasi pun dia memiliki tingkat kompetensi yang tinggi. Ini temuan di beberapa daerah terkait dengan kriteria seleksi, dan ini permasalahan. Kami memetakan beberapa permasalahan, diantaranya terkait dengan zona dan ketersediaan sekolah. Ini lebih banyak pada siswa-siswa yang berada di zona irisan. Jadi mereka bingung gitu menentukan jarak antara rumah yang bersangkutan dengan sekolah, sehingga di beberapa daerah ada kebijakan-kebijakan yang sifatnya fleksibel seperti itu. Kemudian terkait dengan validitas dokumen kelengkapan, ini sudah jelas terkait dengan pemalsuan dokumen-dokumen. Kemudian proporsi kuota siswa, ini terkait yang tadi saya jelaskan kasus di DKI Jakarta. Kemudian keterlambatan penerbitan petunjuk teknis menyebabkan tidak optimalnya sosialisasi karena ternyata ada daerah yang baru menerbitkan juknis itu pada bulan Juni, sedangkan pembukaan PPDB pun bulan Juni seperti itu. Kemudian terkait mekanisme seleksi, hambatan-hambatan teknis, kemudian adanya potensi konflik dengan instansi lain itu tadi. Jadi ada sekolah-sekolah di bawah, di luar Kemendikbud yang ternyata menutupi data-data lulusan mereka agar lulusan mereka itu tidak terserap di sekolah-sekolah di bawah Kemendikbud. Seperti itu. Kemudian ada juga daerah yang ditemukan seperti di Jogja itu memasukkan nilai USBN SD sebagai bobot tambahan dalam PPDB SMA. Seperti itu. Itu menjadi masalah juga di sana. Kemudian adanya ketidakjelasan informasi terkait jalur afirmasi, termasuk juga yang terakhir ini yang terpenting adalah adanya tekanan
tekanan kepada siswa ketika bersekolah. Jadi ada siswa-siswa yang masuk ke dalam sekolah yang dulunya adalah sekolah unggulan, akhirnya diminta oleh sekolah untuk membuat MOU hitam di atas putih bahwa menjamin siswa-siswa ini dapat mengikuti proses pembelajaran, dan apabila tidak mengikuti proses pembelajaran menyebabkan sanksi kepada siswa. Itu yang dimaksud dengan tekanan kepada siswa ketika bersekolah. Kesimpulan dari temuan ini, boleh sedikit lagi ya Mas Ferry ya. Terakhir, kesimpulan dari temuan ini adalah yang pertama, PPDB berbasis zonasi merupakan tadi upaya pemenuhan hak pendidikan secara merata dan perluasan layanan pendidikan. Kemudian fleksibilitas pelaksanaan aturan tentang PPDB didasarkan pada kebutuhan dan karakteristik daerah, tapi tetap harus mengacu pada ketentuan Undang Permendikbud dan tidak memicu terjadinya kastanisasi pendidikan. Kemudian yang ketiga, evaluasi zonasi harus rutin dilakukan selepas PPDB itu dilakukan, karena ternyata ada kondisi-kondisi yang berubah di lapangan, khususnya terkait dengan zona-zona irisan. Kemudian yang keempat, harus ada upaya mengintensifkan sosialisasi PPDB. Jadi ini kaitannya dengan daerah harus lebih aware ketika mengesahkan juknis, karena terkait dengan kecukupan waktu sosialisasi kepada orang tua dan siswa. Kemudian daerah juga harus mendorong upaya meningkatkan kompetensi guru dalam mengelola kelas, karena itu tadi, karakteristik siswa dari hasil PPDB zonasi ini sangat heterogen gitu. Jadi sekolah juga diharapkan tidak hanya memprioritaskan kemajuan bidang akademiknya, tapi juga peningkatan karakter siswanya. Dan yang terakhir, sistem PPDB dengan memanfaatkan tenaga teknologi informasi sebenarnya bisa menjadi tahap awal untuk pembiasaan pemanfaatan sarana-sarana digital oleh sekolah, orang tua, maupun siswa dalam bidang pendidikan. Seperti itu, terima kasih. Berikut paparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih Mbak Dian Nur Rahma untuk paparannya. Jadi ini